Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran akuntansi dasar. Sebelumnya sudah ada pertemuan pertama, yaitu terkait dengan perkenalan. Nah, untuk pertemuan kedua kita kali ini, Ibu masuk ke materi, yaitu tentang konsep dasar akuntansi. Hampir semua dari kalian mungkin masih belum tahu ya tentang akuntansi sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi Ibu bagi menjadi dua bagian konsep dasar akuntansi ini. Di bagian yang pertama itu ada 4 elemen yang Ibu akan jelaskan. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan sedikit ajak kalian bercerita apabila kalian punya usaha yang bergerak di bidang jual beli barang dagang elektronik, khususnya alat-alat elektronik yang melayani tunai maupun kredit. Pertanyaannya adalah, transaksi apa aja sih yang bisa kalian lakukan di usaha kalian tersebut? Apa mungkin hanya jual saja, atau kalian juga beli dari distributor atau yang lainnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu sebagai pemilik usaha tahu nggak kalau misalkan siapa yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi? Ya, jadi Anda sebagai pemilik itu tahu tidak ada orang yang akan mencatat transaksi itu? Yang ketiga, kalau memang ada orang yang mencatat, apakah orang tersebut harus bertanggung jawab kepada Anda selaku pemilik, dan kenapa dia harus mempertanggungjawabkan itu, ya kan? Yang terakhir, kalau misalkan orang tersebut tidak ada di toko Anda, maka apa yang akan terjadi? Nah, terkait kegiatan catat-mencatat ini erat hubungannya dengan proses accounting, ya, atau akuntansi. Di KD yang pertama, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Ini yang Ibu sebutkan tadi, bahwa kita ada 4 elemen yang akan Ibu bahas di video pembelajaran yang pertama ini. Yang pertama, what is accounting? Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Mungkin sebagian besar anak-anak mikirnya, oh ngitung, apalagi ya, oh ngitung tentang uang. Ya sebenarnya hampir-hampir mirip ya, karena memang akuntansi adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Intinya itu, menghitung dan mempertanggungjawabkan ini terkait dengan transaksi keuangan tentunya. Maka seringkali akuntansi itu disebut sebagai bahasa bisnis. Bahasa bisnis maksudnya apa? Akuntansi adalah satu sistem mulai dari identifikasi data-data transaksi keuangan sampai dia menghasilkan sebuah pelaporan, di mana laporan ini akan digunakan oleh beberapa pihak yang membutuhkan informasi tersebut, terutama dalam dunia bisnis. Ya, itulah kenapa akuntansi itu disebut sebagai bahasa bisnis. Lebih lanjut, menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan proses identifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak pemakai informasi. Ya, akuntansi sendiri ada 4 kegiatan di dalamnya. Yang pertama yang mesti diingat adalah recording, pencatatan. Kemudian yang kedua ada penggolongan, classifying. Yang ketiga ada peringkasan, summarizing. Dan yang keempat ada pelaporan atau reporting. Ya, ini kemudian menjadi rangkaian, menjadi proses akuntansi, sehingga ujung-ujungnya hasil akhirnya adalah financial reporting atau laporan keuangan. Oke, selanjutnya sifat akuntansi. Di sini ada 8 poin.
yaitu pertama sebagai catatan historis karena mencatat dokumen transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, maka dikatakan historis. Yang kedua, realitas ekonomi yang dicatat, yang dibukukan, dan yang dilaporkan harus sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya, tidak dimodifikasi, tidak dikarang-karang. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Artinya, ketika mencatat harus sesuai dengan kondisi sesungguhnya karena sebagai bentuk pertanggungjawaban antara pihak pemilik perusahaan dengan si akuntan yang mencatat. Ideologi, karena memang semua transaksi akuntansi, transaksi keuangan memiliki satu pemahaman bahwa tujuan akhirnya adalah informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi tentu akuntansi karena memuat semua informasi terutama di dunia bisnis. Teknologi pun begitu. Kemudian sebagai bahasa tadi sudah Ibu sempat singgung dan sebagai akomodasi. Oke, selanjutnya. Oke, di sini yang pertama tadi ada pengertian, kemudian elemen kedua itu ada tujuan akuntansi. Ini Ibu bagi menjadi dua tujuan. Yang pertama secara khusus ini lebih spesifik. Jadi akuntansi itu dipakai buat apa saja sih? Nah, yang pertama mencatat secara sistematis yang tadi Ibu bilang, atau kronologi atau histori tiap transaksi perusahaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyusun semua transaksi kemudian dikelompokkan sehingga terciptalah susunan yang rapi karena sudah diklasifikasi oleh akuntan. Yang ketiga, memproses semuanya kemudian diikhtisarkan, di-adjustment, disesuaikan kondisi sebenarnya sehingga menjadi sebuah pelaporan keuangan yang memang dapat dipercaya oleh pihak-pihak terkait. Yang keempat, menginterpretasikan atau yang menjelaskan laporan keuangan dengan cara compare, membandingkan antara kinerja keuangan periode 1 dengan periode berikutnya. Ya, jadi jelas kalau akuntansi itu ternyata memang tujuannya sangatlah penting untuk dunia usaha atau dunia bisnis. Kalau tadi secara khusus, ini ada secara umum. Bahwa ingat, proses akuntansi finalnya adalah laporan keuangan. Jadi tujuan akuntansi itu ya menyediakan informasi akuntansi, sebuah entitas, sebuah perusahaan, sebuah lembaga, sebuah badan, sebuah entitas kita sebutnya kepada pihak yang berkepentingan, yaitu terkait dengan posisi keuangannya seperti apa, hartanya berapa, utangnya, kemudian modalnya. Nah, nanti semua informasi ini lagi-lagi digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Kalau misalnya Ibu sebagai yang punya dana banyak, Ibu akan lihat kinerja perusahaannya bagus atau tidak. Kalau memang bagus, tentu Ibu akan menyimpan dana Ibu di perusahaan tersebut agar Ibu mendapat keuntungan. Itu tujuannya secara umum. Nah, kalau tadi bicara laporan keuangan, pada perusahaan laporan keuangan itu sesuai PSAK ya, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Itu yang diminta perusahaan itu harus bikin 5 laporan. Ada 5, ingat ya. Yang pertama, itu ada laporan laba rugi. Ini isinya perusahaan laba apa enggak, rugi atau enggak. Kalau kinerjanya bagus, dia akan laba. Kalau tapi kinerjanya kurang bagus, tentu akan mengalami rugi. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, akibat laba dan rugi tadi, tentu modalnya akan naik atau turun. Nah, yang ketiga itu ada laporan
posisi keuangan. Ini antara harta sebelah kiri, sebelah kanannya utang dan kewajiban. Utang dan modal. Nah, yang keempat itu ada laporan arus kas. Jadi kas yang masuk dan kas yang keluar itu ada di kegiatan apa saja, ya. Apakah dia beli aset, makanya kasnya keluar, beli gedung, beli barang dagang, itu kan kasnya keluar. Nah, itu nanti dikelompokkan sesuai dengan sisa kasnya yang ada di perusahaan, pas gak dengan laporan arus kas ini. Nah, yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang kelima ini merupakan catatan yang memuat semua informasi yang ada di laporan keuangan perusahaan, mulai dari dia laba rugi sampai arus kas. Itu semuanya termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Ini memang bentuknya narasi. Kalau yang 4 sebelumnya itu memang kebanyakan muatannya adalah angka-angka numerik. Oke, selanjutnya elemen yang ketiga, tadi itu elemen yang kedua ya, tujuan akuntansi. Ibu bagi menjadi 2, umum dan khusus. Elemen yang ketiga, ibu masuk ke apa sih sebenarnya peran akuntansi? Kalau nggak ada akuntansi, gimana ya perusahaan? Nah, sebenarnya peran akuntansi itu sangat penting, urgent. Karena yang tadi ibu katakan pertama, akuntansi merupakan bahasa bisnis. Jadi akuntansi ini sebenarnya proses perantara. Perantara siapa? Ya, perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, perannya itu yang pertama, akuntansi berperan menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan, atau dengan kata lain pengawasan dari dalam perusahaan. Jangan sampai ada penyimpangan atau pencurian aset perusahaan. Yang keempat, mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Ya, kebayang dong ya, kalau dulu nyatet akuntansi itu masih manual, sekarang itu memang sudah banyak diciptakan aplikasi-aplikasi yang membantu perusahaan agar lebih cepat menghasilkan laporan keuangan. Tentu peran akuntan di sini sangat penting, bukan hanya sekedar dari teknologinya. Yang kelima, peran akuntansi itu ternyata bisa digunakan untuk menilai, merencanakan, dan mengendalikan kinerja perusahaan. Karena lewat bahasa akuntansi, lewat laporan keuangan tadi, para manajer, para pemilik itu dapat mengendalikan dan dapat controlling seberapa tinggi, seberapa rendah kinerja perusahaan antara periode yang sekarang dengan yang sebelumnya, yang sekarang dengan yang akan datang. Dan terakhir, peran akuntansi itu membantu membuat keputusan bisnis, ya, karena informasi yang terkandung di dalamnya. Ini elemen yang ketiga, peran akuntansi. Ada 6. Nah, nih elemen yang keempat di video pembelajaran kali ini itu sebenarnya dari tadi ngomongin laporan keuangan. Siapa sih yang perlu? Pihak mana sih yang mau pakai laporan keuangan sebenarnya? Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal ini dibagi ibu bagi menjadi 3. Yang pertama ada karyawan. Internal itu artinya dia lingkupnya berada di dalam perusahaan. Nah, yang pertama itu ada karyawan. Kenapa karyawan butuh laporan keuangan? Tentu karyawan ini menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui adanya penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji terhadap mereka. Ya, tentu kalau misalnya
periode saat ini perusahaannya labanya tinggi, maka ada kemungkinan karyawannya pun akan mendapatkan bonus. Begitupun sebaliknya, ya. Pihak internal yang kedua di sini ada investor atau pemilik usaha, atau yang ibu sebut tadi yang punya dana, yang punya uang, yang punya tabungan berlebih diinvestasikan ke perusahaan. Jadi kenapa internal? Karena si investor ini menanamkan uangnya, mempercayakan uangnya, dananya ke perusahaan. Jadi investor ini juga berhak tahu seberapa besar perkembangan perusahaan, apakah baik ataukah tidak. Tentu di sini investor juga berhak untuk menentukan keputusan-keputusan yang akan datang. Kemudian pihak internal yang ketiga itu ada manajer perusahaan. Kalau tadi pemilik itu adanya di level atas, nah manajer ini pelaksananya dari si investor, dari si pemilik. Nah manajer ini internal karena di dalam perusahaan menggunakan informasi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan merencanakan kegiatan perusahaan atau mengambil kebijakan perusahaan. Nah, kalau tadi dari pihak internal yang ada di dalam perusahaan, yang kedua ada pihak eksternal, yaitu yang di luar ruang lingkup perusahaan. Ibu bagi menjadi 3 dan 5 ya. Yang pertama itu ada kreditor. Pihak kreditor ini sebenarnya pihak yang suka kasih pinjaman ke perusahaan, ya, kasih pinjaman ke perusahaan dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya ada jaminan berupa aset, berupa kontrak perjanjian, dan lain-lain. Nah, tentu kalau pinjam di ekonomi konvensional, terutama salah satunya ke bank, kalau pinjam dana akan dikenakan bunga. Jadi pihak kreditor ini butuh laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan mampu nggak sih bayar pinjamannya plus bunga, ya, plus bunga. Tapi nanti kalau misalnya belajar ekonomi syariah, itu istilah bunganya kita ganti, ya, memang berbeda konsep. Tapi di sini pinjaman itu biasanya diikuti dengan adanya bunga. Itu pihak yang pertama. Pihak yang kedua, calon investor. Kalau tadi investor sudah selaku pemilik perusahaan, ini calon bakal pemilik, ya. Jadi kan dia masih ada di luar ruang lingkup perusahaan. Jadi si calon investor itu sangat butuh informasi untuk menilai apakah layak tidak perusahaan itu dia tanamkan uangnya di situ, ya. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan investasi. Nah, pihak eksternal yang ketiga itu pemerintah, government. Biasanya ini urusannya dengan pajak. Semakin tinggi labanya, maka pembayaran pajak terhadap negara pun akan semakin tinggi, ya. Pihak yang keempat, eksternal, itu ada masyarakat. Nah, apa sih hubungannya masyarakat? Buat apa ya laporan keuangan tuh? Nah, masyarakat ternyata pakai juga. Untuk apa? Biasanya untuk penyerapan tenaga kerja berupa lowongan-lowongan pekerjaan, kemudian juga bisa berupa program-program CSR, program-program sosial perusahaan. Jadi seperti sumbangan ke lingkungan sekitar, bantu fasilitas umum, pembangunan di daerah sekitar perusahaan, pokoknya dalam rangka kegiatan sosial terhadap masyarakat. Yang kelima itu pemasok dan pelanggan, ya. Kalau di accounting istilahnya supplier dan customer.
gunanya buat apa laporan keuangan bagi mereka? Ternyata bagi pemasok, dia juga harus dapat jaminan bahwa laporan keuangannya bagus. Si pemasok pun juga akan percaya bahwa perusahaan bisa melakukan pembayaran. Nah, sebaliknya, jika bagi pelanggan, laporan keuangan itu tentu akan meningkatkan rasa percaya bagi perusahaan. Rasa percaya ini yang akan membantu perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut, atau istilahnya biar nggak cepet bangkrut gitu ya. Jadi di video pembelajaran Ibu yang pertama ini, Ibu cukup membahas 4 elemen konsep dasar. Ibu ulangi lagi, Ibu review. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi, yang kedua ada tujuan akuntansi, yang ketiga ada perannya, kemudian siapa saja ya pihak yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.